Kalau hidupmu mati lampu, Siapa yang nyalain? Bes, pernah gak sih kalian kayak ngerasa hidup itu biasa aja, kayak nggak ada impactnya? ya sering sih, cuman kayak ya udahlah jalanin aja. Padahal tuh sebenarnya kita bukan orang biasa tahu guys. Emang kita siapa? Siapa? Kalau kata Efesus, kita itu bagian dari keluarga Tuhan dan ada fondasi dan tujuannya. Oh, jadi kita bukan cuma numpang hidup. Bukan. Kita dipanggil buat jadi cahaya guys. Jadi cahaya, berat amat. Gak harus besar. Yang penting kita tetap nyala dimanapun kita berada. Ngerti-ngerti. Jadi sekecil apapun tetap bisa bikin beda ya. Paham. Nah, aku jadi mulai mengerti nih. Kayaknya ini relate banget deh dengan pelajaran Cornerstone kita. Yang ke-13 berjudul Jadilah Seperti Cahaya. Oke, kita lihat lah ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, aku pengen kasih tahu dulu nih informasi buat teman-teman semua yang belum punya buku Cornerstone sama seperti kita, bisa banget untuk hubungi kontak Hope Channel atau sosial media Hope Channel di bawah ini. Oke. Dan untuk kalian yang belum memiliki buku tapi ingin mengikuti juga kita ke dalam cerita, bisa baca di Matius 16 ayat 18. Oke, kita masuk ya ke dalam cerita. Boleh. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah menyuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Jadi kayak bayangin gini ya guys, Yesus ini lagi ngomong ke Petrus, dan bilang kalau di atas batu karang itu dia bakal bangun jemaatnya. Maksudnya tuh bukan sekedar bangunan gereja aja yang kayak kita tahu, tapi komunitas untuk orang-orang percaya. Dan yang paling kerennya, Yesus bilang bahkan kuasa maut pun gak bakal bisa ngalahin itu. Jadi jemaat Tuhan itu fondasinya kuat banget, bukan karena orangnya, tapi karena fondasinya dari Tuhan sendiri nih. Dan dibilang juga kalau kita ini sebenarnya bukan orang asing lagi di hadapan Tuhan. Kita udah jadi keluarga Allah yang ibaratnya tuh kayak kita ini lagi dibangun bareng-bareng jadi satu bangunan rohani. Dan fondasinya itu para rasul dan para nabi. Ya, tapi yang jadi batu penjuru atau alias pusat dan penentu arah ke semuanya itu adalah Yesus sendiri. Jadi hidup kita ini
kayak bagian dari puzzle besar yang disusun Tuhan yang rapi dan punya tujuan. Jadi tempat Tuhan tinggal lewat rohnya. Nah, lanjut kita ke penglihatan yang luar biasa. Jadi Yohanes ini tuh lihat banyak banget orang dari berbagai bahasa, bangsa, dan latar belakang. Nah, jumlahnya itu kan gak kehitung. Dan dia berdiri juga di hadapan tahta Tuhan. Mereka pakai jubah putih dan bawa daun palem. Sambil berseru memuji Tuhan dengan suara keras. Nah, ini tuh bisa menjadi gambaran kemenangan dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, semua malaikat dan makhluk surgawi juga ikut menyembah Tuhan. Suasananya juga menjadi megah banget dan penuh puji-pujian serta kemuliaan dan hormat buat Tuhan. Nah, tambahan juga di sini Yohanes di dalam cerita kita juga ditanya, siapa mereka? Well, dijelasin juga kalau mereka ini orang-orang yang sudah melewati kesusahan besar lah. Tapi mereka tetap setia, bahkan hidup mereka itu dimurnikan karena pengorbanan Yesus. Makanya sekarang mereka itu berdiri di hadapan Tuhan, melayani Dia, dan udah nggak merasa lapar, haus, ataupun penderitaan. Jadi kayaknya Yesus ini digambarkan sebagai gembala yang menuntun mereka ke mata air kehidupan. Jadi ini tuh kayaknya bukan cuman soal akhir yang indah, tapi ini juga tentang perjalanan setia di tengah kesulitan. Kita harusnya seperti kayak gitu juga jadinya, bener kan? Bener-bener. Jadi kayak makin penasaran gak sih? Banget. Ya, aku butuh fakta-fakta menarik Yes, sih. aku Benar-benar. juga. Nah, karena kita pengen dengar fakta-fakta yang menarik, jadi kita dengerin dulu nih Profesor Connor dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Kalau selama ini mungkin kita mikir kalau gereja itu ya gedung, tempat ibadah setiap minggu. Tapi sebenarnya gereja itu bukan bangunan. Gereja itu adalah kamu dan aku. Setiap kali kita mendukung teman, peduli sama orang, atau teman-teman yang lagi kesusahan, berbagi, atau bahkan jadi orang yang bawa dampak baik, artinya kita sudah jadi gereja. Dulu, di zaman awal kekristenan, orang-orang percaya itu nggak punya gedung keren atau nama besar. Mereka cuma disebut eklesia, yang artinya kumpulan orang biasa. Tapi yang bikin mereka berbeda itu adalah cara hidup mereka. Mereka itu benar-benar peduli sama orang sakit, membantu orang yang miskin, dan hadir buat orang yang terasa tersisih. Makanya banyak orang waktu itu terkesan, bukan karena tempat ibadahnya, tetapi karena hidup mereka yang bersinar. Jadi, jangan tunggu ke gereja dulu buat jadi orang baik. Kamu bisa jadi gereja di mana aja. Bisa di sekolah, di tongkrongan, bahkan di media sosial. Yuk adik-adik, mulai hidup yang bawa terang ya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Pada episode kali ini kita sudah ditemani oleh Pendeta Andreas Tambuna. Yeay, Shalom, Pendeta. Gimana kabarnya kalian? Baik, Tuhan. gimana Bapak Baik. Pendeta? Puji Tuhan, semangat Puji sekali. Tuhan. Karena sudah pelajaran yang ke-13. Yes. Benar Karena sekali. sampai terakhir Dan ngapain? judulnya Kita- itu adalah Jadilah Seperti Cahaya. Wow. Aku akan baca ayat intinya yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oke, tadi kita kan udah bahas-bahas singkat tentang ceritanya ya. Benar, Kira-kira benar-benar. ada kayak yang mau bertanya duluan? Nih ada yang kurang aku mengerti sih, Apa Pendeta. Jadi tuh tadi ada mention batu karang. Nah, apa sih arti batu karang dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak muda? Iya, jadi kalian tuh batu karang siapa yang disebut di Alkitab? Tuhan. Itu ya. Ayo. Jadi Tuhan bingung batu nih. karang kita. Iya. Jawab. Agak bingung Dia dikit pada ya. bingung, dia anak-anak konosan juga, teman-teman konosan di rumah juga tahu ya, bisa kita cari ya. Ini jadi PR juga buat kita ya. Siapa sebenarnya batu karang yang kita contohnya di dalam Alkitab? Tapi kalau di dalam pelajaran kita di pelajaran yang ke-13 menjelaskan bukan hanya sebagai batu karang saja, kita harus tahu siapa yang menjadi batu zamannya. Ya, batu zamannya adalah Yesus itu sendiri. Maka menjadi batu karang itu kita harus menjadi seorang ataupun menjadi satu pribadi yang
istilahnya adalah berbeda gitu ya. Karena kan kalau misalnya batu-batu mineral yang lain kelihatannya dari luar udah cakep. Ya, tapi kalau batu karang itu kelihatannya biasa aja ya gitu ya. Bahkan kayak ngeliatnya, kalau orang lihat batu karang tuh kayaknya geli banget gitu ngeliatnya. Ya, tapi ingat bahwa batu karang itu menjadi satu tempat perlindungan. Ya, menjadi satu tempat perlindungan bagi hewan-hewan yang lainnya, ya, ciptaan-ciptaan yang lainnya. Maka kita pun juga dipersiapkan untuk menjadi batu karang, bahkan menjadi satu pelopor bagi teman-teman kita. Jangan-jangan teman-teman kita pada saat ini lagi dalam kesulitan, maka dia butuh satu tempat perlindungan, bukan tempat pelarian ya, ingat ya, tapi menjadi tempat perlindungan. Maka kita harus yakini, kita harus paham bahwa jikalau Tuhan adalah batu zaman, kita adalah batu karangnya, maka kita juga harus berlindung kepada batu yang besar itu, batu zaman itu. Maka kita pun juga dapat menjadi satu saluran berkat bagi teman-teman dimanapun kita berada. Baik itu pada saat kita lagi sendiri ya, atau lagi bersama-sama teman yang lain, tetap kita harus menjadi satu gambaran ataupun menjadi satu pantulan ya, menjadi pantulan yang baik bagi orang sekitar kita. Makanya pelajaran kita di pelajaran yang ke-13 ini judul adalah jadilah seperti cahaya. Kenapa? Apa sih sifatnya cahaya? Terang. Ya benar sih, sifatnya cahaya Menerangi. ya, menerangi. Maka sifat cahaya pun juga ternyata ya, dia menembus di sela-sela manapun itu. Iya, benar. Ya, bahkan cahaya pun juga memantulkan. Nah, ternyata sama seperti batu karang ini ya, kita juga harus menjadi seseorang yang dapat memberikan kabar yang baik itu, kabar kemenangan itu kepada orang di sekitar kita, siapapun dimanapun, ya sesempit apapun celahnya, karena kita pun juga memantulkan akan cahaya Kristus. Terima kasih pendeta. Sama-sama. Siapa mau nanya lagi nih? Mungkin kayaknya Kak Janis kayaknya ada nih. Nah, aku punya pertanyaan besar banget. Gimana sih caranya, Pastor, kita bisa tetap kuat waktu lagi di kesusahan besar dalam hidup kita? Oke, apa sih kata kesusahan besar gitu ya? Maka apa sih istilahnya rate-nya gitu ya? Rate-nya ataupun dalam hal seperti apa kita bilang itu kesusahan besar? Apakah itu kesusahan secara nggak ada makanan gitu ya? Atau mungkin kesusahan besar adalah krisis kepercayaan ya? Atau ada hal-hal yang lain? Tapi perlu kita ingat bahwa murid-murid Yesus juga pada saat itu juga mengalami kesusahan yang besar. Pada saat Yesus mati, dia naik ke atas, dia naik ke surga, dan murid-murid punya tugas untuk berabad-abad lamanya membawakan kabar keselamatan ini. Ingat dalam pelajaran kita bahwa salah satu caranya untuk tetap bertahan dalam kesusahan besar yang dilakukan oleh murid-murid Yesus adalah mereka berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kuasa daripada Tuhan. Jadi ternyata jadi anak cornerstone gitu ya, jadi anak cornerstone kita harus banyak-banyak berdoa. Ya, jadi bukan hanya berdoanya itu bukan hanya berdoa bangun pagi, apalagi yang biasa. Makan, tidur, apalagi pergi ke mana pergi ke sekolah gitu contohnya ya, atau pergi ke manapun kita berada. Tapi bukan hanya itu, tapi kita punya waktu yang khusus. Ya, mengapa? Karena rasul-rasul Yesus sendiri pun juga mereka bisa melaksanakan tugas mereka karena ada kuasa Allah. Nah, jadi kalau ada masalah-masalah sulit nih, bencana-bencana besar gitu, kesusahan besar, kita pun juga bisa bertahan karena kuasa Allah lah yang bernaung dalam kehidupan kita. Apa sih maksudnya bernaung? Maksudnya adalah yang mengendalikan akan kehidupan kita. Jadi kalau ada susah sekalipun, kita nggak merasa itu susah. Mengapa? Karena murid-murid Yesus aja bisa melakukan hal yang demikian. Kok kita enggak sih gitu ya? Padahal kita adalah pengikut Yesus. Gitu. Terima kasih pendeta. Ini ada pertanyaan seumat cornerstone nih Pak Pen. Sumat Komston. Wah, Apa makna dari ada kalimat di sini Tuhan menghapus air mata? Maksudnya dalam realita hidup kita sekarang itu artinya apa Pen? Apakah Tuhan menghapus air mata kita yang benar air mata kah? Atau mungkin ada maksud dari lain? Iya. Jadi dalam pelajaran kita juga menjelaskan bahwa ternyata kita pun sebagai manusia nggak luput dari yang namanya kelemahan-kelemahan. Ya, kelemahan apa sih menjadi kelemahan kita? Kita sering ragu, ya, bahkan kita punya kebimbangan, kita punya kelemahan, bahkan yang sekecil apapun itu pun juga menjadi kelemahan bagi kita. Dan
banyak orang yang tidak merasakan ataupun tidak memiliki satu pengharapan bahwa ya pada saat mati udahlah mati aja gitu ya. Tapi pelajaran kita menegaskan bahwa karena Allah itu adalah Allah yang memberikan satu jalan keselamatan, maka Ia akan menghapuskan segala air mata daripada orang-orang yang menanti-nanti akan kedatangannya. Ya, ingat ya, ini rasul-rasul pun juga bahkan sudah banyak orang yang merasa bahwa Tuhan ini kapan lagi ya gitu, kapan datangnya, ini udah kok nggak datang gitu ya, udah banyak orang yang berharap gitu ya. Maka menjadi bagian kita sekarang adalah pada saat ini, terutama bagi anak-anak Cornerstone, meskipun kita dalam keadaan yang susah, kita rasa Tuhan kok ikut Tuhan berat banget ya. Ya, ada aja tantangannya. Ya, mungkin tantangannya adalah kalau sekolah harus masuk hari Sabtu, contohnya. Ya, yang seharusnya nggak kita lakukan gitu ya, karena jangan mengganggu hari Sabat Tuhan. Ya, atau mungkin ada juga yang lainnya. Oh, bagi laki-laki contohnya ya, kalau nggak merokok atau minum minuman keras, mungkin nggak apa ya, nggak keren gitu ya, nggak best banget gitu ya, nggak best banget. Nah, tapi ingat bahwa semuanya itu bisa kita hindari ya, bahkan kita merasa bahwa oh ternyata kesesakan ataupun permasalahan yang kita alami pada saat ini membentuk kita untuk memiliki satu kepercayaan yang penuh di dalam Tuhan. Ya, kenapa sih itu perlu bagi kita? Oh, ternyata Tuhan inginkan bagi kita menjadi anak-anaknya yang selalu bergantung kepadanya. Ya, kan anak-anak selalu bergantung ya sama orang tuanya ya. Maka kita pun juga selalu bergantung sama Tuhan. Kalau kita nggak merasa kita perlu Tuhan, gimana kita mau menjadi anak terang? Nah, itu jadi pertanyaannya ya bagi kita, bagi seluruh anak-anak Cornerstone dimanapun kita berada. Tapi ingat bahwa pada saat kita mau keluar dari masalah yang besar, kita mau step up dalam kehidupan kita, yang pertama harus kita lakukan adalah buka jubah lama kita. Ya, apa sih buka jubah lama kita? Maka kita harus tinggalkan dulu nih yang lama-lama. Ya, sifat-sifat buruk kita, prasangka-prasangka buruk kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, siapapun itu. Ya, tinggalkan dulu, buka dulu itu semua. Nanti pada saat kita buka itu jubah yang lama, maka Tuhan akan berikan jubah yang baru, yaitu jubah yang sama seperti Yesus Kristus, jubah keselamatan. Amin. Terima kasih Pendeta. Sama-sama. Iya, setelah menanya-nanya Pak Pendeta, kita jadi pengen nih tanya teman-teman Cornerstone di rumah. Dalam segmen, apa pendapatmu? Nama saya Aditya Nugroho, asal sekolah dari Perguruan Advent 15 Ciracas. Saya kelas 11-4. Nama saya Yosefa Sandra, saya kelas 11 dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Rutesti Yolanda Sirait, saya kelas 11 dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Lokan Sinaji, saya dari Perguruan Advent 15 Ciracas. Saya dari kelas 11-1. Nama saya Giri Mandolang, saya bersekolah di SMA Perguruan Advent 15 Ciracas, dan saya berada di kelas 11-4. Menurut saya, arti penginjil adalah seseorang yang memberitakan Injil kepada orang yang belum mengetahui tentang Tuhan Yesus, di mana dia mempertahankan imannya untuk Yesus. Penginjil menurut saya itu adalah seseorang yang memberitakan firman Tuhan kepada orang lain ataupun orang yang masih tidak mengenal dengan Kristus ataupun firman Tuhan. Menurut saya, penginjil adalah orang yang memberitakan tentang kasih atau kebenaran firman Tuhan. Penginjil adalah orang yang memberitakan Injil, yaitu kabar baik tentang keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Penginjil adalah seseorang yang mengabarkan tentang Yesus dan juga firman di dalam Alkitab kepada orang-orang di sekitar. Cornerstone Connection. Sekarang kita udah denger nih pendapat dari teman-teman kita Iya, kan. benar banget. Tapi kayaknya nggak afdol dong ke kita nggak tanya ke diri kita sendiri. Iya, Jadi benar. menurut kita apa ya arti dari penginjil? Apa sih Samantha? Aduh, kok langsung ditanya ke aku? Menurut Oke, aku dulu ya. Oh, oke, boleh. Nggak apa. Menurut aku,
Penginjil tuh berbagi akan kasih Tuhan kalau ya pas oleh kita. Bener-bener. Kalau Jadi sama aku deh, gimana? biar kamu habis pemikiran kamu. Menurut aku arti penginjil itu orang yang suka menginjil. Oke, bener, benar, Iya setuju, kan? setuju. Kalau menurut kamu gimana, Gaf? Kalau penginjil itu sih ya memberitakan Injil nggak sih? Iya, benar Bener. banget. Jadi kita kayaknya ngomong hal yang sangat umum deh, tapi kayaknya pendeta ini ada hal yang sangat mendalam nih tentang Betul. penginjil. Umum juga. Oh, juga. Ya, penginjil berarti orang yang tahan banting. Oh, bener. Tahan banting. Iya. Oh. Tahan cuaca. Iya, Ya karena siapa tahu. Iya, ya, gitu. Oke. Oh, jadi tadi Kayaknya- menurut Papi apa ya? Itulah. Iya. Ya, itu Tahan karena banting, ya itulah betul. itu. Jadi kan karena penginjil itu kan dia mau situasi apapun dia harus tetap di satu Terus. tujuannya itu. Betul. Makanya tadi pendeta katakan tahan banting karena ya bagaimanapun dia harus kuat. Ya mau orang katakan dia apapun ya berarti dia harus tetap satu dalam kebenaran itu. Bener sih. Baik. Oke, pendeta, sekarang kan kita udah di akhir dari episode kita. Kita mau dong mendengarkan kesimpulan dari pelajaran kita, pelajaran yang ke-13 ini. Oke. Sangat boleh. Sangat Makasih, Baik, pendeta. menjadi pelajaran yang ke-13 atau pelajaran terakhir di Tuhan ini, maka judulnya adalah Jadilah sudah siap ini. seperti cahaya. Jadilah seperti cahaya. Menceritakan kepada kita semua, terutama bagi seluruh anak-anak Cornerstone, bahwa sama seperti murid-murid Yesus yang di dalam kehidupannya pun juga ada masalah-masalahnya. Ya, bahkan bukan hanya satu, tapi mereka pun juga punya masalah yang besar. Tapi yang membedakan murid-murid Yesus pada saat itu dan kita pada saat ini adalah bagaimana kita mengendalikan situasinya. Maka perlu dicatat bagi anak-anak Cornerstone bahwa menjadi anak terang itu harus datang kepada sumber cahayanya. Ya, maka sumber cahaya kita adalah Yesus Kristus. Pada saat kita sudah datang kepada sumber cahaya yang adalah Yesus Kristus, maka kita juga akan memancarkan cahaya kepada orang-orang di sekitar kita. Memantulkan cahaya, bahkan memberikan kehangatan daripada cahaya tersebut. Maka bukan satu hal yang sulit untuk dapat dilakukan. Tapi gimana kalau misalnya kita merasa bahwa itu adalah satu hal yang berat? Maka itu adalah satu proses yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, bahkan pribadi yang selalu bergantung kepada Tuhan di setiap harinya. Murid-murid Yesus pun juga berlaku demikian. Mereka berdoa, mereka bekerja, mereka percaya. Maka inilah yang menjadi pembelajaran kita di pelajaran yang ke-13 ini. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Untuk menutup episode ke-13 ini, boleh minta Pak Pendeta untuk mendoakan kami di studio dan teman-teman di rumah. Baik, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk segala berkat Tuhan yang dapat kami rasakan. Bahkan pada saat ini kami sudah mempelajari di pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-13, bagaimana Tuhan inginkan kami menjadi anak yang bercahaya dimanapun kami berada, bahkan memantulkan akan kasih Tuhan, pekabaran Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan, bahkan membawa kami kepada terang kebenaran itu. Maka ajarilah kami Allah Bapa untuk dapat mengerti akan kasih-Mu, bahkan apabila pada saat ini kami diajar untuk dibentuk menjadi satu karakter yang kuat di dalam Tuhan, maka kuatkanlah hati dan pikiran kami, agar kami selalu setia kepada Tuhan, dan kami selalu bergantung kepada Tuhan di setiap harinya. Ya Tuhan, berkatilah seluruh anak Cornerstone dimanapun kami berada, bahkan kami yang ada di studio, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kami semua sampai kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Inilah doa kami, karena kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya pelajaran ke-13 ini bisa menjadi aplikasi dalam kehidupan kita semua dan kita semua bisa menjadi anak-anak terang kemanapun kita pergi. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.